Halo teman-teman, kita akan mempelajari lagi kembali DBS tanggal 26 Juli tahun 2023. Kita mempelajari bahwa di Mikah 5 ayat 2 dikatakan ada from everlasting. Dan from everlasting itu dua kata yang berlawanan ya, karena everlasting sesuatu yang dianggap umumnya orang itu nggak ada permulaannya, tidak ada titik awal. Sedangkan kalau kita menggunakan kata from itu nunjukin saya ada titik awal. Dari mana? From mana? From where? Jadi from itu ditempatkan di garis everlasting yang nggak ada awal. Itu agak from everlasting gimana mau bilang ya, karena everlasting tidak di-establish ada awalnya. Jadi dari pengertian itu kita hanya bisa bayangkan bahwa di garis everlasting, di dalam garis everlasting itu ada titik, dan titik itulah si from itu. Jadi kita bukan membahas bahwa everlasting punya titik awal, tapi kita membahas di dalam garis everlasting, di garis everlasting kita bisa taruh titik from, dan di titik itu adalah permulaan dari the creator, yaitu Sun, itu dispensasi pencipta. Sedangkan di setelahnya itu baru Sun ini menciptakan all things yang di-create. Jadi ada permulaan bagi creator yang menciptakan, yaitu anak bukan Hawa, di garis everlasting. Dan setelah garis itu, itulah garis orang atau makhluk yang siapapun yang diciptakan. Oke. Jadi kalau kita tanya di mana garisnya Christ itu atau from-nya Christ, di garis everlasting itu sebelum saya punya, sebelum permulaannya saya. Permulaannya dia, anak Bapa, itu sebelum permulaannya saya. Dan kami berdua sama-sama di garis everlasting. Oke. Kita lanjut. Di Amsal 30 ayat 4 dibilang, who had ascended up into heaven. Siapa yang telah naik ke surga, ke langit, atau turun? Siapakah yang telah mengumpulkan angin dalam genggamannya? Siapakah yang telah membungkus air dengan kain? Siapakah yang telah menetapkan segala ujung bumi? Nah, 4 pertanyaan itu semua membahas langit, membahas angin, membahas air, membahas ujung bumi, itu membahas penciptaan. Dan waktu bahas penciptaan, di pertanyaan kelima, pertanyaan terakhir di ayat ini, dia pertanyakan, siapa yang bikin itu semua? Siapa yang 1-4 itu? Siapa itu yang genggam tangannya dengan angin? Siapa yang angin jadi genggam? Siapa itu yang air itu seperti kain dibungkusnya? Siapa? Namanya 1, dan siapa nama anaknya 2. Kalau kamu bisa tahu. Jadi kita lihat bahwa di buku Amsal, Salomo mengerti bahwa yang menciptakan itu cuma 2. Seorang bapak dan anaknya. Jelas, cuma 2. Dan kita harapkan ada penjelasan siapa namanya dan siapa nama anaknya. Dan kita akan harapkan gak mungkin di ayat yang akan menjelaskan 3. Karena kalau 3 itu berlawan dengan ayat ini sendiri. Karena ayat ini cuma bahas 2. Dan kita buka di John 1:1. Yohanes 1:1 dibilang, in the beginning was the word. Oke, benar-benar firman. Dan kita ingat kata in the beginning itu connect, terhubung dengan Amsal 8 ayat 22
di mana dibilang in the beginning of his way. Ada ayat 23 juga, from the beginning. Artinya in the beginning of his way, sesuai pelajaran DBS sebelumnya, his way ini adalah Kristus. John 14:6. Artinya ini in the beginning of his way, ini in the beginning was the word. Dan the word ini yang in the beginning-nya ada, dia punya in the beginning, dia bersama-sama dengan God. Oh, kita ingat kemarin bahwa si word ini punya permulaan. Dan kalau Bapa gak ada permulaannya, karena anaklah yang ada permulaan in the beginning-nya. Pelajaran kemarin kan. Jadi in the beginning was the word, the way, ya kan? And the way ini, the word was with God, and the word was God. Jadi nama anaknya siapa? The word. Siapa nama bapaknya? Siapa? His name? God. Oke, tapi kita akan konfirmasi lagi ya, lebih tebal. Jadi kenapa in the beginning was the word? Kita masih ingat yang kemarin kan, Amsal 8:22. Nah, kenapa in the beginning was the word? Atau kita bisa bilang, kenapa the word itu in the beginning, atau the word itu ada permulaannya? Kita tahu di Amsal kemarin, dia awal dari jalannya Bapa. In the beginning of his way. From the everlasting. Ada titik di garis everlasting. Itulah awal mulanya jalan Bapa. Dan itu awalnya dia juga ada. Kenapa dibilang in the beginning? Karena nama dia itu word. Dari namanya kita tahu. Word itu keluar dari mulut. Artinya kalau Bapa tidak keluarkan, tidak keluar dari mulut, firman itu nggak keluar. Dan pas keluarlah baru word itu ada. Hanya pas dia berbicara, pas God berbicara baru firman itu keluar. Itulah kenapa word itu ada beginningnya. Karena dia hanya keluar pada saat dia diucapkan. Itulah permulaan, itulah awalnya si word. Dan word itu yang nama anaknya itu John 17:17 bilang sama dengan truth, thy word, the word is the truth, thy word is truth. Dan di John 14:6 dia bilang I am the way, the truth. Jadi in the beginning was the word itu adalah truth itu adalah way. Ini persis dengan Amsal 8:22 yang dibilang in the beginning of his way. Dan kita tahu thy way is in the sanctuary, dan sanctuary itu adalah lambang Kristus. Jadi kenapa in the beginning was the word? Karena word keluar dari mind Bapa dan harus diucapkan dulu sehingga dia ada permulaannya, ada beginning. Dan di ujungnya dari John 1:1 dibilang and the word was God. Kenapa the word was God? Kenapa the word yang ada permulaan, ada beginning yang keluar dari mulut Bapa itu was God? Karena dia dari mananya keluar menentukan dia disebut apa. Contohnya Kejadian 5:2. Ketika Hawa keluar dari Adam, karena Hawa dibuat dari bones of my bones, flesh of my flesh, kata Adam dari tulang rusuknya. Hawa di Kejadian 5:2 dipanggil juga Adam, dan kita ingat bahwa Adam adalah nama dari mana dia keluar, dari suaminya. Sehingga the word yang keluar dari Bapa sangat pantas dipanggil God juga. Word yang keluar dari God, the word was God. Oke, itu pelajaran kita di base ini. Terima kasih.